selamat bergabung Sobat Ngulik. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Tania dari Center of Management X Future Stars IPB. Nah, di episode kali ini kita bakal bongkar fakta, berbagi cerita, dan pastinya ngobrol penuh inspirasi mengenai organisasi tidak hanya rapat, tapi juga menebar manfaat. Nah, menarik dan relevan banget ya sama dunia kerja. Oke, seperti nama podcast kita yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, tentunya udah ada seseorang yang menginspirasi banget nih. Penasaran gak nih teman-teman semua? Oke, daripada nunggu lama-lama, langsung aja aku kenalin ya. Di sini ada Kak Sagita Salsabila. Halo Kak Sagita, gimana nih kabarnya? Oke, halo teman-teman semua, Sobat Nguli. Kenalin, nama aku Sagita Salsabila dari Departemen ESL Angkatan 58. Oke, ternyata kita seangkatan ya. Iya, betul banget. Jadi manggilnya gak usah kakak ya. Oke, siap. Kira-kira udah siap belum nih buat sharing-sharing bareng aku dan Sobat Ngulik yang ada di rumah? Oke, tentunya aku sangat siap sekali ya. Semangat banget ini untuk apa ya, sharing-sharing lah ya. Oke. Oke, karena Kak Sagita udah siap dan semangat banget nih buat sharing-sharing, jadi aku langsung mulai aja ngopi podcast pada episode kali ini. Mungkin buat pertanyaan pertama, boleh ceritain nih background dan kesibukan Kak Sagita saat ini. Oke, thank you Tania. Untuk background aku saat ini mengikuti organisasi ya Ormawa di FEM ini, yaitu di DPM FEM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selain itu juga aku aktif dan ikut kontribusi juga ya dalam program pengabdian masyarakat, yaitu PPK Ormawa. Kemudian juga ada SID atau Student Innovation Development dan juga Agro Sociopreneur gitu. Oke, jadi jadi Gita ini cukup sibuk ya. Dan tadi juga udah disinggung, tadi katanya ada PPKO ya. Ya. Kalau boleh tahu apa sih PPKO itu? Oke, jadi PPK Ormawa atau Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan ini merupakan secara sederhananya itu program pengabdian masyarakat yang memang di dalamnya itu ya atau secara tim pelaksananya itu dari Ormawa gitu, di bawah naungan Ormawa masing-masing ada di IPB ataupun di FEM juga gitu. Oke, ini cukup menarik juga ya PPKO ini. Kalau boleh tahu nih, kira-kira rangkaian seleksi dari PPKO ini apa aja ya? Oke, buat rangkaian seleksi ini sangat panjang ya. Bahkan apa ya, aku dan teman-teman tim pelaksana juga menyusunnya itu dari bulan Februari bahkan Oh, sampai sekarang gitu ya. Jadi oh, memang rangkaiannya panjang banget. Mungkin dari awal ini ya, dari awal kita penyusunan ide gitu ya. Awal itu ada pembentukan tim. Tentu itu oke. apa ya yang oprek atau mungkin nyari masa untuk tim pelaksananya itu dari Ormawanya masing-masing. Oke, Contoh aku oke, oke. di Ormawa DPMFM aku juga Mm, oprek untuk tim pelaksananya terlebih dahulu. Itu yang mm. pertama. Terus yang kedua, kita melakukan penyusunan ide dan juga pendaftaran di tahap IPB. Nah, di tahap Oke. IPB ini tuh ada namanya Semarak Bina Desa. Mungkin teman-teman juga udah gak asing ya. Nah, Mm, dalam rangkaian Semarak Bina Desa ini itu memang disesuaikan juga dengan pusat itu ada topik apa aja sih. Nah, oke. untuk tahun ini tuh ada banyak topik, ada 16 topik. Contohnya seperti topik kewirausahaan, topik desa cerdas, terus desa maritim, desa hutan. Nah, kebetulan dari tim aku itu ngambil topik desa cerdas gitu. Oke, oke. Nah, kita juga survei dulu dong tentunya ke desa gitu ya. Survei dulu masalah-masalah yang ada sehingga menginisiasi ngambil topik desa cerdas. Nah, rangkaian tahapan awal dari Semarak Bina Desa setelah kita mendaftarkan ide atau semacam resume dari permasalahan, Mm, nah kita berlanjut ke tahap proposal. Kemudian oke. ada sekitar 2 kali coaching, terus ada pengumuman nih di tahap IPB juga. Awalnya ada apa ya puluhan ormawa gitu ya yang daftar di tahap IPB ini di Semarak Bina Desa. Kemudian diseleksi dan lolos itu ada sekitar 14 atau 16 ormawa gitu yang berhasil lolos di tahap IPB gitu untuk mendaftarkan ke PPK Ormawa gitu atau ke pusat gitu ya ke Mm. Kemendikbud kayak gitu sih. Ternyata cukup banyak dan cukup susah ya. Dari 40 aja cuma diterima belasan ya Iya kayak gitu. betul banget. Dan Kak, kita ini kelompoknya lolos ya. Alhamdulillah. Keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa Gita ini tertarik menjadi salah satu anggota dari tim PPKO dan sekarang malah jadi ketua ya? Iya, Kenapa tuh bisa ketagihan? oke.
karena mungkin aku juga tipe yang apa ya, punya social butterfly gitu ya. Jadi Extrovert. memang ya, dan suka turun di lapangan gitu ya, orangnya anak lapang banget gitu. Nah, sebenarnya kan dari tim DPM itu ya, tim pelaksana PPK Ormawa ini tuh sudah mengikuti dari tahun lalu, tahun sebelumnya. Itu kita ngambil topik Sanggar Tani Muda. Nah, yang dimana entah kenapa hati aku tersentuh untuk melanjutkan kembali gitu. Karena kan program PPK Ormawa ini tuh menurut aku berbeda gitu ya. Gak hanya setelah selesai kurang lebih 6 bulan, udah gitu ditinggal. Nah, menurut aku nggak bisa gitu aja gitu. Bahkan dari apa ya, dari reviewers pun mengatakan untuk membina desa itu nggak bisa hanya 6 bulan atau 1 tahun, minimalnya aja tuh 3 tahun. Nah, aku kayak apa ya, teringat terus gitu ya untuk bisa melanjutkan. Nah, akhirnya aku melanjutkan kembali di tahun ini karena kan memang ada roadmap keberlanjutan yang harus kita tuntaskan gitu ya. Jadi gak hanya setelah selesai 6 bulan kita menang udah gitu, tapi tetap berlanjut hingga 5 tahun ke depan gitu, sesuai roadmap yang emang udah kita targetkan gitu sih. Jadi gak salah ya kalau seleksinya panjang karena proses kesananya juga panjang ya Bener gitu ya. banget. Oke. Kalau boleh tahu nih apa aja hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan selama masa pengabdian dan persiapan menuju abdi daya. Oke, pertama mungkin ya hal-hal yang tentu kita perlu siapkan. Pertama dari hal administrasinya dulu nih. Mm-mm. Administrasi itu kan mencakup proposal, bagaimana caranya supaya kita bisa lolos untuk mendapatkan pendanaan dari Dikti gitu ya, dari Kemendikbud gitu. Nah, setelah kita mendapatkan pendanaan, berarti goalsnya uang ini harus kita apa ya, realisasikan dengan Iya. program yang udah kita susun gitu. Jangan sampai sia-sia lah gitu ya. Nah, dari aku dan tim mungkin yang lainnya juga gitu ya, sama melakukan dan menjalankan program yang emang udah kita susun. Pertama dari aku sendiri di Desa Cerdas Pertanian ini tuh ya, yang aku ambil itu kan kurang lebih 6 bulan, dan aku menekankan atau ada goals sendiri gitu ya untuk terciptanya atau terbentuknya tuh kayak 6 pojok literasi gitu, karena kan desa cerdas juga. Nah, dari tahapan-tahapan itu tentu dong pelaksanaan program dari mulai tujuan yang kita tulis di proposal, indikator keberhasilan yang memang sudah ada gitu ya, itu harus benar-benar kita realisasikan gitu. Harus segala sesuatu outputnya tuh harus selesai gitu ya, harus tercapai kayak gitu. Itu satu ya dalam tahap persiapan program. Pokoknya dari awal sampai akhir apa yang udah kita susun itu harus dijalankan, dan juga timelinenya tuh harus sesuai dengan yang udah ditentukan gitu. Gak boleh mundur gitu ya. Jadi harus benar-benar timelinenya tuh sesuai banget gitu. Nah, untuk apa ya, rangkaian keabdidaya, wah ini banyak banget ya, panjang juga seleksinya. Dan bahkan selama pelaksanaan program ini juga kita selain turun di lapangan ada pembinaan khusus juga gitu ya, atau coaching juga dari IPB, mulai dari apa ya, kayak publikasinya juga untuk kegiatan kita, terus tentang penulisan jurnal atau artikel juga, karena memang ada 4 output luaran wajib gitu. Nah, selain luaran wajib itu ada juga luaran tambahan gitu, jadi kayak emang banyak banget tuh ya yang harus dipersiapkan. Nah, untuk di tahap update sendiri itu apa ya, penilaiannya memang dilihat dari administrasi dan kesesuaian program kita di lapangan kayak gitu sih. Oke, jadi kalau dari awal mungkin administrasinya ya yang Ya, harus udah benar-benar, terus kayak pelaksanaan programnya juga betul. harus tepat waktu, sesuai timeline dan ya gitu. Jadi kalau sobat ngulik nih pengen ikut PPKO, mungkin tadi bisa di-highlight pesan-pesan dari Gita nih. Oke, kalau boleh tahu nih apa aja kriteria penilaian dari Abdi Daya atau PPKO itu sendiri, kan Kak Gita ini udah pendanaan juga ya Ya, dan udah lolos malah. oke. Untuk kriteria penilaian dari Abdi Daya, mungkin untuk tahun ini aku belum tahu banyak gitu ya, karena kan masih dalam proses juga. Nah, untuk Mm-mm. di tahun sebelumnya, tahun 2022, itu dilihat yang pertama tentu dari administrasi, atau teman-teman Oke. mengenal istilah logbook lah ya. Nah, itu ada pelaporan logbook kegiatan dan juga logbook untuk pelaporan keuangan. Jadi memang untuk yang tahun ini, bahkan dari tahun sebelumnya juga itu tuh terpantau banget ya, ada website yang memang harus kita isi, dan logbooknya juga diupload di sana gitu setiap harinya gitu. Karena semakin banyak kegiatan itu akan semakin bagus dan menambah nilai poin plus juga untuk semua tim pelaksana seperti itu. Terus selain daripada administrasinya tadi, logbook itu, nah kita juga harus menepati gitu ya, tadi luaran wajib dan luaran programnya itu benar-benar apa ya, tercapai nggak sih, terlaksana nggak sih, ada nggak sih wujudnya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan
dari juri itu udah melihat, oh sesuai nih, ada contoh aku Desa Cerdas Pertanian ada 6 pojok literasi. Saat nanti divisitasi itu real ada 6 pojok gitu ya, itu Iya, iya. benar kelihatan gitu. Nah itu kan bagus juga gitu. Terus apa aja sih dari 6 pojok ini, kan dari aku dan tim juga ada output produk gitu ya, Iya. produk olahan inovasi pertanian gitu. Nah itu real nggak sih, beneran ada nggak sih gitu. Nah itu kan masuk juga ke luaran wajib dan luaran tambahan kita gitu. Terus saat nanti presentasi itu kan apa ya istilahnya dari juri itu ingin mengetahui apakah benar gitu ya program itu dilaksanakan dilaksanakan atau enggak gitu, sesuai Mm-mm. atau enggak itu sih. Jadi benar-benar apa ya yang real kita lakukan di lapangan itu sesuai juga dengan target tujuan yang kita tulis di awal di proposal gitu. Jadi segala sesuatunya tuh harus sesuai lah intinya gitu. Oke, harus sesuai dan harus tercapai juga Betul ya. banget. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari Gita kan udah lama banget ya ikut PPKO dan udah bisa dibilang pro lah istilahnya. Kira-kira apa aja sih plus minus selama pengabdian di PPKO itu sendiri? Oke, mungkin kalau orang-orang biasanya plusnya dulu, aku minusnya dulu Oh, kali. Oke, kalau misalkan minusnya tuh pertama apa ya? Kalau misalkan dibilang nggak capek, nggak mungkin ya. Jadi semua orang juga pasti capek. Apalagi kita sebagai mahasiswa dari FEM juga gitu ya, yang banyak juga kan menjalankan akademik gitu. Ada juga turun lapangnya juga gitu ya di departemen aku gitu. Jadi emang lumayan capek. Nah minusnya tuh mungkin dari segi apa ya? Dari segi waktu kita ya, waktu kita iya betul. tentunya udah pasti terkuras pikiran tenaga, tapi itu bukan hal minus ya, maksudnya capek kita, kesehatan kita ya apa ya, yang awalnya kita ya udah tiduran aja gitu, tapi tiap hari tiap Sabtu Minggu kan ya, kalau dari tim aku targetnya tiap Sabtu Minggu terus turun ke lapang. Nah minusnya kan ketika kita pengen jalan-jalan nih tapi ya gak bisa karena harus menjalankan program kita di Sabtu Minggu. Ya gitu sih, gak banyak juga ya, maksudnya kayak lebih ke mengorbankan waktu ya, karena kan Hmm, dalam ekonomi juga pasti ada trade off lah ya, harus ada betul. salah satu yang dikorbankan gitu. Nah mungkin menurut aku itu minusnya sih untuk pribadi gitu ya, pribadi masing-masing. Terus kalau misalkan plusnya banyak banget sih ya. Oke. Pertama ya teman-teman harus tahu kalau program PPK Ormawa ini tuh bisa di-convert ke KKN. Betul. Nah, Iya, satu lagi nih. iya, alhamdulillah di tahun tahun lalu kan aku ini ya udah lolos nih. Jadi alhamdulillah nggak KKN. Itu kan jadi plus banget gitu ya. Kapan lagi ada program yang bisa apa ya memfasilitasi atau dikonversikan ke KKN gitu. Nah, terus plusnya lagi tentu kita kenal dari masing-masing apa ya di luar FEM gitu. Nah, karena kan dari tim aku ini menyesuaikan juga dengan topik yang diambil, itu nggak hanya dari FEM aja, tapi ada juga dari FAPET, dari FPIK juga gitu. Jadi bisa saling kerjasama satu sama lain. Kayak misal nih aku awalnya nggak tahu tata cara bikin pupuk atau apa gitu. Nah, dengan adanya anak Paperta itu jadi nambah ilmu juga buat aku Iya, jujur iya, ya. iya. Karena kan kita Kita di nggak FEM nggak ada. belajar, kita nggak Nggak ada. belajar itu. Nah, jadi itu benar-benar jadi poin plus buat aku gitu ketika nanti apa ya terjun ke masyarakat pun setidaknya ada ilmu yang bisa aku sampaikan. Karena gini nggak sih teman-teman, kalau misalkan anak IPB udah pasti pertanian, walaupun kita dari FEM nih Iya, ya, pasti at least ditanya kan. tahu tuh kalau misalkan Betul. ditanya sama orang. Iya. Oke. Terus yang ketiga tentu ada apresiasi juga ya Iya, untuk betul semua pasti. tim pelaksana, apalagi dukungan dari FEM juga ya, dari Dekanat FEM, dari departemen juga sangat bagus itu ya. Dan itu kan jadi poin plus buat kita juga ya, mengenal Betul. lebih dekat apa ya pimpinan-pimpinan di FEM atau di departemen kan itu bagus juga ya. Terus yang pasti plusnya pengalaman yang nggak akan Iya. kalian bisa rasakan gitu, karena ya udah the real hanya tim kalian yang bisa merasakan Iya. itu gitu, jadi vibes-nya tuh beda lah gitu. Kayak banyak banget ya teman-teman, plusnya Iya. akan kalian rasakan sendiri ketika nanti kalian join lah ya gitu, atau jadi tim pelaksana juga. Iya, dan salah satu plusnya lagi adalah bisa diundang di Ngopi Podcast Wah ini bener banget sebagai nih. narasumber pastinya. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dari kalau misalkan di rate dari 1 sampai 10, seberapa besar tingkat kesulitan yang Sagita rasakan selama menuju rangkaian persiapan Abdi Daya?
Tingkat kesulitan ya mungkin kalau Ya, aku sendiri yang ngejalanin 10/10 sulit lah ya oke. gitu, tapi karena ini bentuknya tim gitu ya, Mm-mm. satu tim, aku nggak merasa kesulitan sama sekali gitu ya karena sudah ada pembagian yang jelas itu ya, arah arah yang mau kemana gitu. Nah, terbantu banget dengan adanya tim ini, Mm-mm. makanya kunci Oke. utamanya ketika kita kesulitan itu satu sama lain harus saling bantu, harus saling backup gitu, karena kan kita juga banyak ya teman-teman, maksimal itu kan tim pelaksana itu ada 15 orang. Nah, Ya, alhamdulillah aku komplit 15 orang gitu, dan satu sama lain saling bantu, saling backup. Jadi nggak sulit lah gitu. gak ada yang hilang berarti ya. Alhamdulillah nggak Oke, ada gitu. alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu nih, gimana nih Gita ini membagi waktu antara akademik, organisasi, dan juga PPKO nih? Karena pastinya kan sibuk banget ya, apalagi sekarang udah OTW semester 5 nih, ya ampun, gak kerasa. Iya, bener banget nih. Nah, alhamdulillahnya ya, beruntung banget. Di semester 5 ini di aku nggak terlalu berat banget gitu ya, karena kuliah aja kan. Tapi ya tetap aja banyak tugasnya gitu. Cuman apa ya, jumlah total SKS-nya nggak terlalu banyak. Jadi gak terkena tekanan banget itu loh ya. Aku gak kena pressure banget gitu. Nah, mungkin sebenarnya untuk manajemen waktu juga aku belum sesempurna itu gitu. Cuman aku juga masih belajar ya teman-teman. Kalau dari aku sendiri tentu yang paling utama kan dari akademik. Nah, makanya aku selalu menyesuaikan nih jadwal aku, setidaknya bisa ada waktu libur untuk aku mempersiapkan Hmm. kegiatan-kegiatan aku. Nah, contoh nih, alhamdulillah nih aku kuliah tuh hanya Rabu, Kamis, Jumat saja gitu. Libur 2 hari, 4 hari dong. Iya, jadi kebetulan banget ya, beruntung banget itu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasanya tuh free gitu. Nah, jadi aku bisa mempersiapkan untuk Ormawa DPMFM juga gitu ya, karena kan dari Ormawa DPM juga ada proker yang lagi aku pegang nih, salah satunya Pemira ya teman-teman gitu. Banyak juga ya. Iya, tadi lupa gak kesebutin. Jadi ada Pemira juga yang lagi aku pegang, dan tentunya berbarengan juga nih masih dari Ormawa DPMFM itu untuk tim pelaksana PPK Ormawa ini. Nah, kalau misalkan cara aku bagi waktu itu biasanya aku mengurutkan dulu gitu ya, waktu-waktu terdekat gitu ya, agenda-agenda yang memang sebisa mungkin itu tidak bentrok gitu, atau ada space untuk mempersiapkan gitu. Contoh kalau akademik, anggaplah memang udah terjadwal di Rabu, Kamis, Jumat gitu. Biasanya aku gak mau nih kalau misalkan harus terganggu gitu. Jadi Ya, biar fokus juga, karena Rabu tuh full banget, Rabu, Kamis, Jumat gitu. oke. Nah, untuk Sabtu Minggu itu udah aku integrasikan atau realisasikan untuk PPK Ormawa ini, karena memang di tiap Sabtu Minggu itu kita pasti turun lapang gitu, karena selama kurang lebih 6 bulan program harus selesai dengan capaian-capaian aku. Nah, dalam Sabtu Minggu ini kita kejar banget gitu. Terus kalau misalkan dari Ormawa DPMFM-nya sendiri gitu ya, dan waktu-waktu aku itu ya ada di Senin Selasa gitu. Aku apa ya, mulai kajian-kajian nih buat Pemira, nyusun-nyusun juga itu di hari Senin Selasa. Dan mungkin kan apa ya, dalam PPK Ormawa tuh nggak hanya turun lapang juga ya, ada tadi kata aku luaran, wajib luaran tambahan yang harus kita kejar juga. Nah, di situ Ya. juga pokoknya dari dalam seminggu setidaknya setiap malam harus aku ulik atau harus aku selesaikan juga satu persatu gitu, karena kan lumayan banyak juga gitu sih. Jadi balik lagi ya, manajemen diri dan manajemen waktu tergantung cara kalian. Kalau misalkan aku diurutkan sesuai apa ya, waktu atau timeline yang emang udah ada gitu. Jadi aku jalanin aja kayak gitu sih. Oke, jadi kuncinya diurutin dulu ya Iya gitu manajemen waktunya. intinya. Oke, kira-kira ini ganggu gak nih hari Sabtu, Kak Oh, Segita? enggak. Sebenarnya kan udah di kontak juga nih Oh dari iya, jauh-jauh hari. Jadi oke. aku bisa menyesuaikan juga, dan sebenarnya ada turun lapang juga nih setelah Oh, ini gitu. Jadi memang oke. Sabtu Minggu udah real ya, Iya, sesuai. udah di timeline nih. Betul. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih manfaat apa aja yang kita rasain setelah mengikuti Abdi Daya atau PPKO ini nih? Oke, manfaat yang aku rasain banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya em, aku juga bisa tahu gitu ya, bisa kenal orang-orang hebat ini ya tentunya gitu. Terus selain itu juga manfaat dari aku pribadi yang awalnya mungkin biasa leha-leha gitu lah ya, atau gak produktif, dengan adanya PPK Ormawa atau kegiatan-kegiatan yang aku ikutin itu jadi jauh lebih produktif. Terus dari manajemen waktu, manajemen diri aku juga itu apa ya, lebih meningkat gitu ya dengan sendirinya gitu. Yang awalnya bangun kita siang gitu ya, Sabtu Minggu tidur aja gitu ya seharian, tapi Iya. bisa jadi produktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang udah kita pilih gitu.
Terus salah satunya lagi manfaatnya nih aku bisa diundang sama Komet juga kan buat ke sini itu keren Iya, banget. Terus siapa sih yang gak mau masuk ke IPB Prestasi gitu ya. Nah, betul. alhamdulillah aku pernah satu satu kali tag video juga Aduh, terus keren foto banget. aku sempet diupload itu seneng banget sih. Ya ada manfaatnya untuk aku lah Iya, ya gitu. medik juga kan. Betul. Terus apa lagi ya manfaatnya? Oh ini, kita kan ESL tuh sering banget turun lapang ya. Nah, Iya, karena aku udah deket banget, udah kayak gini banget lah ya, ya. sama sama Desa Benteng gitu. Udah Jadi besti. ya udah bestie, udah deket banget itu, udah kayak keluarga sendiri. Ketika ada tugas yang itu membutuhkan kita ngambil data, harus turun lapang, itu enak gitu, ada privilege khusus buat kita gitu. Jadi event kegiatan apapun itu enak gitu. Ya apa-apa kita tugasnya untuk turun lapang pasti selalu ke Desa Benteng gitu karena kalau aku gitu ya, karena itu kan manfaat juga ya buat diri aku Iya, gitu, buat akademik juga gitu. Jadi sangat membantu lah, insya Allah. banyak banget Banyak ya ya. manfaatnya. Oke, kalau boleh tahu kan tadi kalau misalkan aku dengar dari cerita Gita ini PPKU ini kan menarik banget ya. Ya. Boleh diceritain nggak kayak hal-hal yang memorable atau gak bisa dilupain sama Gita selama menjalani rangkaian PPKU ini? Oke, yang paling memorable banget itu pas kita persiapan untuk di Abdi Daya gitu ya, karena itu benar-benar kita waktunya juga kan ini ya awal itu kita nggak tahu gitu ya tahun lalu tuh tahun 2022 aku sama tim tuh apa ya kita pasti berharap dong ya untuk menang gitu Iya, tapi kita gak nyangka banget kita bisa juara gitu karena itu kuncinya juga dari kekuatan tim dan hal-hal tadi gitu ya kita benar-benar ngikuti panduan pedoman yang udah ada gitu. Nah paling memorable banget itu ketika hari H Abdi Daya gitu ya pas pengumuman banget gitu ya kita benar-benar udah ya udahlah lolos Abdi Daya aja udah syukur gitu. Dan alhamdulillah ketika disebutkan nih topik judul kita terbaik satu gitu. Nah, alhamdulillah itu nangis. Oh, kayak nangis di sini momen-momen nangis bahagia gitu ya. Terus yang nggak nyangkanya lagi dan jadi memorable banget itu selain kita jadi juara juga di Abdi Daya kemarin, itu kita mendapatkan penganugerahan langsung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya, dan alhamdulillah kita dapat terbaik dua gitu ya. Senasional itu gitu. Itu memorable banget gitu. Bahkan sampai sekarang kita harus bisa mencapai itu lagi gitu. Itu sih. kayak pasti kita tuh kayak susah bareng, Iya, seneng bareng. betul banget. Seru banget sih. Pokoknya apa ya? Kita ada titik-titik tempat yang kalau kita lewat wah itu terkenang banget. Contoh di LSI itu tempat kita banget untuk kerjain semua persiapan berkas-berkas untuk apa? Untuk Abdi Daya, untuk PP Karma, pokoknya semuanya di situ di LSI. Saung SDGs juga jadi saksi bisu kita Yang banyak gitu ya. nyamuk. Banyak nyamuk kita selalu sedia autan gitu. Pokoknya Oke, iyalah pokoknya sangat memorable banget gitu di tempat-tempat juga gitu dan momen-momen kita susah senang bareng terus apa ya makan masak-masak gitu sama warga desa jujur kan aku juga dari desa gitu ya itu kayak mengingatkan aku ke rumah gitu jadi kayak berasa punya keluarga baru dan juga asik-asik dan kebetulan kan Bogor juga ya di Desa Benteng orang Sunda gitu kebetulan aku juga orang Sunda jadi kayak aku juga kebetulan. oh iya kumaha damang ya oh ya kayak seru banget gitu ya kayak punya keluarga sendiri gitu itulah memorable banget sama orang-orang desa sampai sekarang juga gitu masih saling komunikasi apalagi kan sustain tadi ya berlanjut jadi sampai sekarang udah kayak udah keluarga banget gitu Tapi tadi akademik juga sering iya survei ke sana ya. betul banget Wah, seru banget. Aku juga jadi berminat nih ikut PPKO. ayo ayo boleh Oke, gak kerasa nih Sobat Ngulik. Ternyata tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk Kak Sagita. Kita juga udah dapat banyak ilmu dan insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Dimulai dari persiapan PPKO, plus minus selama pengabdian, dan cara membagi waktu serta prioritas. Nah, banyak juga yang Kak Sagita udah sharing dan juga dapat insight. Dan nanti cut ya, nanti cut. Dan masih banyak lagi yang udah Kak Sagita sharing ke kita semua. Nah, terakhir nih, ada gak sih pesan, motivasi, ataupun saran yang pengen Kak Sagita sampaikan ke Sobat Ngulik yang ada di rumah? Oke, untuk sobat ngulik semuanya yang ada di rumah, mungkin pesan dari aku
kalau misalkan ada peluang apapun itu, kita harus mau mencobanya. Dan dalam pengabdian itu nggak hanya output atau mungkin apa ya manfaat yang kita dapatkan aja gitu, tapi kita dalam menjalankan segala sesuatunya tuh harus benar-benar ikhlas dari hati gitu. Karena kalau misalkan kita menjalaninya itu dengan ikhlas, waktu tuh gak akan kerasa gitu. 6 bulan tuh berasa sebentar gitu, sebentar banget gitu. Dan juga buat teman-teman yang memang tertarik dan minat banget di program pengabdian masyarakat apapun itu, silakan ikuti gitu karena manfaatnya benar-benar akan kita rasakan gak hanya untuk hari ini tapi untuk di masa depan nanti juga. Karena gimana pun kita sebagai makhluk sosial ya dan juga sebagai mahasiswa juga tentunya akan selalu berinteraksi gitu ya secara langsung dengan masyarakat. Bahkan nanti pun bahkan apa ya di masa depan pun tentu akan selalu terlibat dengan masyarakat gitu. Oh. Jadi mulai dari dini, mulai dari sekarang gitu kita bisa ikut program-program yang memang bisa mendekatkan dan melatih kita terjun langsung di masyarakat kayak gitu. Jadi tetap semangat terus ya sebagai mahasiswa atau siapapun kalian harus tetap produktif. Segala peluang harus dicoba dulu aja gitu. Karena kalau misalkan kalian gak coba gak akan tahu rasanya itu manis, pahit, asin gitu. Jadi harus selalu dicoba gitu. Oke, Kak Sagita, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak karena udah bersedia sharing di episode kali ini dengan topik yaitu organisasi tidak hanya rapat, tapi juga menebar manfaat. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu mikrofon MV7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH440. Nah, sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku juga mau ngingetin buat Sobat Ngulik semua, jangan lupa buat follow dan dengerin Future Stars IPB yang tersedia di Spotify. Tapi buat teman-teman yang nggak punya Spotify, tenang aja karena Ngopi Podcast tersedia di YouTube-nya Komet, yaitu Center of Management IPB. Dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Aku Tania dari Center of Management X Future Stars IPB, pamit undur diri dan see you semua. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!